Pemirsa, apa kabar? Si Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 Agustus. Kemarin seorang netizen menyampaikan lewat media Facebook bahwa ia pergi ke toko Hechalo cabang Cingguang di Taipei untuk membeli minuman teh jelly. Namun malah mengunyah sesuatu yang bertekstur renyah. Ia menemukan beberapa ekor kecoa kecil di dasar gelas. Pelaku usaha menyampaikan permohonan maaf dan meliburkan toko pada hari ini untuk menemukan permasalahan pada proses peracikan minuman. Seorang warga yang memesan teh jeli merasa aneh karena minumannya terasa renyah. Merasa ada yang tidak beres, ia segera membuka segel plastik dan menemukan lebih dari satu kecok kecil di dalam gelas teh. 吃到这个很恶心，好不好？那一定要跟要举报他们了，不然的话大家都不知道吃下去会那个。 Warga bersangkutan sangat marah sehingga memposting keluhan di internet dan mencantumkan toko Hecia Roti cabang Cingguang Taipei. Pemilik toko segera menghubungi warga tersebut di tengah malam untuk mengklarifikasi kronologi kejadian dan merasa aneh bahwa dari 400 hingga 500 gelas minuman yang dijual dalam satu hari, kenapa hanya ini yang bermasalah? 那个汤勺其实蛮小的，那其实在捞的时候，照理来说有那么多只，应该是会看得到才对。 Pihak penjual menjelaskan, setelah pelanggan membeli minuman sekitar jam 4 sore pada tanggal 25, dia minum beberapa teguk di pintu toko tanpa mengalami masalah. Selanjutnya, ia pergi ke toko pijat dan meletakkan minumannya di sebelahnya. Sampai jam 10 malam, dia menemukan kecoa di dasar gelas. Saat ini, toko telah ditutup satu hari untuk membersihkan menyeluruh dan Departemen Kesehatan akan datang untuk melakukan inspeksi. Tanpa menunggu klarifikasi kasus, penjual telah menyatakan kesediaan untuk menanggung semua biaya kompensasi medis dan psikologis pembeli. Departemen Kesehatan menegaskan jika tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan, pelaku usaha akan dikenakan denda 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan sesuai UU Keamanan Pangan. Sansan Taifun ke-10 tahun ini terus bergerak menuju Kyushu dan Shikoku di Jepang. Warga yang berangkat ke Jepang pada minggu ini diimbau memerhatikan dinamika pergerakan Taifun. Sedangkan di Taiwan, kadar uap air secara keseluruhan juga akan meningkat akibat pengaruh depresi tropis. Konveksi termal di sore hari berpeluang meningkat. Akibat dampak tekanan tinggi Samudra Pasifik, suhu di seluruh Taiwan terasa panas terik. Namun konveksi termal di sore hari sempat membawa curah hujan deras di kawasan timur dalam beberapa hari terakhir. Mulai minggu ini, tekanan tinggi Samudra Pasifik melemah, wilayah cakupan hujan petir pada sore hari akan meluas. Dari Rabu hingga Jumat, masa uap air beralih ke arah barat daya, membawa curah hujan berkelanjutan di wilayah sentral dan selatan. Walau tidak memengaruhi Taiwan, Taifun Sansan akan berdampak terhadap Jepang. Taifun pertama-tama akan masuk lewat Kyushu atau Shikoku, kemudian ke Pulau Honshu. Badan Meteorologi Jepang memprediksi Taifun telah berkembang menjadi skala kuat saat mendekati daratan Jepang. Aparat kepolisian Biro Investigasi Kriminal menggerebek sebuah markas judi tahun lalu dan menelusuri jejak untuk menemukan ruangan yang didirikan oleh pasangan suami istri yang menyediakan layanan pencucian uang legal bagi sejumlah operator judi dengan menggunakan mata uang virtual untuk meraup laba gelap. Polisi telah menangkap 10 tersangka tahun lalu dan menemukan bahwa sejak Maret tahun lalu hingga Maret tahun ini saja jumlah transaksi pencucian uang telah mencapai lebih dari 1,6 miliar dolar Taiwan. Polisi berhasil menciduk tersangka utama Lee bersama istrinya di kediaman mereka. Polisi menyita barang-barang mewah di lemari pajangan tersangka, di mana sebagian dari tas berharga hampir 1 juta dolar Taiwan yang dibeli dengan keuntungan ilegal. Polisi menyebutkan bahwa tersangka Lee dan istrinya diduga menjalankan kegiatan membantu pelaku usaha judol atau judi online untuk melegalkan pendapatan mereka. Statistik polisi menunjukkan jumlah transaksi pencucian uang dari Maret tahun lalu hingga Maret tahun ini telah melebihi 1,6 miliar dolar Taiwan. Polisi mengatakan kasus perjudian online ini terungkap pada September 2023. Setelah diselidiki, Pasut Lili yang masih dalam masa percobaan ikut terlibat kasus ini dan terus bekerja sama dengan pelaku usaha judol. Mereka membantu mengkonversi uang yang datang dari luar negeri menjadi mata uang virtual yang tidak hanya menghilangkan jejak uang, tetapi juga menyembunyikan aliran uang ilegal. Dari Maret hingga Mei tahun ini, polisi telah menangkap total 10 orang terkait kasus ini, termasuk Pasut Lili. Pria Lee ditahan oleh pengadilan atas permintaan jaksa, sementara istrinya dibebaskan dengan jaminan 2 juta dolar Taiwan. Kasus ini sedang diproses atas pelanggaran UU Pencegahan Pencucian Uang, UU Kejahatan Terorganisir, dan UU Perjudian. Mantan Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, mengunjungi Taiwan dan mengungkapkan bahwa ia diundang ke Pangkalan Angkatan Laut Taiwan untuk menyaksikan produksi kapal perang dalam negeri. Haley menunjukkan bahwa Taiwan mengambil tindakan untuk memastikan kemampuan pertahanan nasionalnya.
Ia tidak setuju dengan pernyataan terkait biaya perlindungan yang disarankan oleh Donald Trump dan menilai bahwa Amerika harus meningkatkan pelatihan militer dan penjualan senjata ke Taiwan. Ia juga menyambut hangat atas keikutsertaan Taiwan dalam rantai pasokan pertahanan Amerika. You know, I will tell you, Taiwan is full speed ahead on making sure they're doing everything to protect themselves. Mantan Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan ia menyaksikan pembangunan kapal perang Taiwan selama kunjungan ke Taiwan dan menyatakan Taiwan mengambil langkah nyata untuk memastikan kemampuan pertahanan dari ancaman Tiongkok. Ia tidak setuju dengan pandangan Donald Trump tentang biaya perlindungan dan menegaskan bahwa Amerika Serikat seharusnya meningkatkan pelatihan militer dan menjual senjata kepada Taiwan untuk memperkuat kerjasama antara kedua belah pihak serta mendukung keikutsertaan Taiwan dalam rantai pasokan pertahanan Amerika Serikat. I think the United States should immediately increase its training that we do with the Taiwanese military on all aspects. I also think that we should increase the amount of weapons that we send to Taiwan. Baru-baru ini, Presiden Paul Surangarwib Jr. dari negara sahabat menuding Tiongkok kembali menggunakan pariwisata sebagai senjata untuk menekan Palau memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Menanggapi hari ini, Departemen Luar Negeri AS menyatakan tindakan ekonomi predatoris Beijing merusak supremasi hukum. Untuk itu, mendorong semua negara untuk memperluas interaksi dengan Taiwan. Dua insiden maut bus yang jatuh ke dalam jurang terjadi di Pakistan kemarin, menewaskan total 36 orang. Pertama, sebuah bus milik kelompok hijrah Muslim Syiah yang jatuh ke dalam jurang di kawasan Barat Daya, menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 32 lainnya. Selain itu, sebuah bus yang mengangkut 24 penumpang juga jatuh ke dalam jurang di wilayah timur. Semua penumpang dinyatakan tewas. Badan bus yang telah mengalami deformasi ini menunjukkan bahwa bus terbalik beberapa kali saat jatuh ke lembah sehingga menimbulkan sejumlah korban jiwa dan cedera. Bus itu sedang dalam perjalanan kembali ke Pakistan dari Irak menuju Iran saat jatuh di jalan pesisir pantai Barat Daya. Penumpang asal Pakistan semuanya adalah peziarah Muslim yang berangkat ke Irak untuk mengikuti acara. Bus tersebut diasumsi kehilangan kendali akibat remblong. Beberapa jam kemudian, sebuah bus juga jatuh ke dalam jurang di distrik Kahuta di kawasan timur laut Pakistan dan menewaskan 24 penumpang, termasuk 2 wanita dan seorang anak. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita usul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.